Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman Slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman Slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan film yang berjudul User Not Found yang part kedua. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo belum cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Di episode sebelumnya terlihat Min Jae yang menemui Ji-won. Di sini Ji-won pun meminta maaf kepada Min Jae karena dirinya menyukai Yi Jun. Dan sebenarnya Yi Jun sudah mengajaknya untuk berkencan. Mendengar hal itu, Min Jae pun terpaksa membohongi perasaannya. Yang dimana dia tak mempermasalahkannya karena dirinya hanya menganggap Yi Jun sebagai teman. Selang beberapa waktu, Hye Jun melihat Min Jae yang menggerutu. Di sini, Min Jae yang ketahuan oleh Hye Jun, dia pun berkata jika adiknya terlibat dengan percintaan segitiga. Namun hal itu bukanlah tentang sang adik, melainkan tentang Min Jae sendiri. Mendengar hal itu, Hye Jun pun sudah menyadarinya. Di sisi lain, terlihat Momin yang mulai sedikit menerima Min Jae sebagai temannya. Karena Min Jae sendiri merupakan seseorang yang baik hati. Singkat cerita, terlihat Yi Jun yang sudah berada di tempat bioskop. Namun dirinya sedikit kecewa karena yang datang bukanlah Min Jae, melainkan Ji-won. Di tempat lain terlihat Momin yang menemui Min Jae. Di sini Min Jae menceritakan tentang pilihannya antara sahabat dan cinta. Mendengar hal itu, Momin teringat akan masa lalunya, yang dimana dia juga mengalami masa lalu yang pahit dengan persahabatan dan juga cinta. Kemudian Min Jae menceritakan jika dirinya lebih memilih bersahabat dengan Ji-won. Oleh karena itu, dia memberikan tiket nontonnya kepada Ji-won agar Ji-won bisa berkencan dengan Yi Jun. Mendengar hal itu, Momin pun marah karena Min Jae membohongi perasaannya sendiri. Kemudian Momin pun merencanakan sesuatu dan menelpon Hye Jun. 왜 왔냐 그러면 그냥 셋이 본다 그래. Singkat cerita, Yi Jun dikagetkan dengan kedatangan Min Jae, namun dia datang bersama Hye Jun. Sebelum menonton film, mereka sempat bermain adu tembak. Terlihat Min Jae yang sangat berbakat di dalam olahraga, walaupun di akademik dirinya masih kurang. Setelah itu mereka pun menonton film. Terlihat Hye Jun yang seolah-olah berlagak mesra dengan Min Jae. Walaupun Min Jae merasa risih, namun Yi Jun sempat cemburu dibuatnya. 이게 맞아? Di saat mereka akan pulang, terlihat Hye Jun yang mengajak Ji-won untuk pulang bersama. Mendengar hal itu, Ji-won sempat dibuat bingung. Namun dengan tergesa-gesa, Hye Jun langsung menggandeng Ji-won dan mengajaknya pergi. Sesamanya di halte bus, Ji-won pun menyadari jika Hye Jun sengaja melakukan hal itu. Di sini Hye Jun sangat santai mengatakan jika Ji-won sebenarnya tak menyukai Yi Jun. Namun dia sampai melakukan hal itu seperti bukan dirinya sendiri. Kemudian Hye Jun juga mengatakan jika sebenarnya Ji-won tak menyukai Min Jae. Mendengar hal itu, Ji-won menyangkalnya dan menyuruh Hye Jun untuk tak bersifat kekanak-kanakan. Sebelum pergi, Hye Jun sempat memperingatkan Ji-won jika dia melewati batas, Hye Jun tak akan tinggal diam. Di tempat lain terlihat Yi Jun dan Min Jae yang berjalan sambil mengobrol. Kemudian Min Jae pun bertanya, apakah sebenarnya Yi Jun ingin mengajaknya untuk berkencan. Mendengar hal itu, Yi Jun pun berkata dalam hati, jika hal itu memang benar. Karena Min Jae adalah seseorang yang bisa dia ajak bicara dan tertawa bersama. Min Jae sendiri juga berharap jika dirinya satu-satunya orang yang bisa membuatnya tertawa. Namun mereka tak ada yang mengungkapkan perkataan tersebut. 이민재, Di saat Min Jae akan pergi, Yi Jun memberanikan diri untuk mengatakan jika dirinya merasa senang karena Min Jae datang ke pertemuan tadi. Di keesokan hari saat di sekolah, terlihat sang guru yang memberitahukan jika sebentar lagi ujian akan diadakan. Kemudian sang guru memberi selamat kepada Min Jae karena sebelumnya dia mendapat nilai yang sempurna. Namun mereka salah mengira karena sebenarnya Momin yang mendapat nilai tersebut. Karena Min Jae sendiri tak begitu pintar. Saat jam istirahat, terlihat Min Jae dan teman-temannya akan pergi ke kantin. Namun Ji-won menolak ajakan tersebut karena dirinya mengalami gangguan pencernaan di saat sedang stres. Mendengar hal itu, Min Jae pun berniat untuk membawakan roti agar Ji-won tak sampai jatuh sakit. Di sini Ji-won sedikit bingung apakah Min Jae memang benar-benar baik atau berpura-pura baik seperti dirinya. Setelah mereka pergi, Ji-won mulai mengingat di saat Min Jae baru pindah ke sekolah mereka.
Di sini Jiwon sudah percaya diri jika Min-jae hanyalah wanita biasa dan tak mungkin bisa mengalahkan dirinya di dalam hal mencari perhatian. Namun Jiwon mulai merasa kesal karena semua perilaku Min-jae bisa membuat semua orang peduli dengannya. 어렵지 않았어. Di malam harinya terlihat Min-jae yang belajar bersama Momin. Di sini Momin terus menegurnya karena Min-jae tak begitu niat di dalam hal belajar. Dan hal itu bisa membuat dirinya ketahuan jika nilainya tak benar-benar bagus. Namun Min-jae tak bisa melanjutkannya karena sudah melebihi batasnya. Karena sifatnya yang polos membuat Momin merasa nyaman di saat berteman dengan Min-jae. Di sisi lain, Jiwon melihat postingan Momin yang mengunggah foto Min-jae saat belajar dengan giat. Dan hal itu mendapat respon positif dari pengikutnya. Di sini Jiwon yang mulai tersaingi, dia pun menelpon sahabatnya yang bernama Dae untuk ketemuan. Setelah beberapa waktu mereka pun bertemu. Di sini Jiwon yang tahu jika Dae menyukai Haejun, dia pun mengatakan jika dirinya dan Min-jae saling memberitahu sebuah rahasia, yang dimana rahasia Jiwon dia diajak berpacaran dengan Yijun, dan rahasia Min-jae dia berkencan dengan Haejun. Mendengar hal itu, Dae pun sedikit terkejut karena Min-jae sepertinya mengkhianati persahabatan mereka. Dan itu semua merupakan kebohongan yang dilakukan oleh Jiwon karena iri dengan Min-jae. 나도 민재한테 비밀 얘기 하나 했거든. 유민재가? Di keesokan harinya terlihat Min-jae yang mengobrol dengan Haejun dan Yijun. Kemudian di saat melihat Jiwon dan teman-temannya, dia pun menghampirinya. Di sini Min-jae mengajak mereka untuk ke kantin. Namun respon mereka bertiga sudah berubah. Dan juga Dae mengatakan jika Min-jae terlalu memperhatikan teman lelakinya dan tak pernah memperhatikan mereka. Saat berada di kantin terlihat Min-jae yang makan sendirian. Di sini dia juga mengetahui jika saat ini dia dikeluarkan dari grup milik Jiwon dan teman-temannya. Kemudian Haejun yang datang, dia pun berkata jika saatnya untuk membalas mereka. Namun terlihat Yejun yang datang dan bergabung bersama mereka. Hal itu membuat siswa yang lain membicarakan rumor tentang Min-jae yang berhasil menggoda mereka berdua, di mana mereka merupakan siswa populer di sekolahnya. Melihat hal itu, Min-jae pun segera pergi dari sana. Setelah Min-jae pergi, Haejun pun berkata jika dirinya akan menyelesaikan semua ini, dan Haejun menyuruh Yijun untuk tak ikut campur. Namun Yijun menyahut jika dirinya akan melakukan apapun yang dia inginkan. Di tempat lain terlihat Min-jae yang menceritakan keresahannya kepada Momin. Namun Min-jae yang polos masih belum menyadari. Di sini Momin pun mengatakan jika mereka memang berniat untuk membenci Min-jae. Oleh karena itu Min-jae tak perlu membenci dirinya sendiri. 야, 그만해. 아닌데. Di keesokan harinya Min-jae masih memikirkan tentang teman-temannya yang tiba-tiba membencinya. Di sini Yijun yang melihat Min-jae begitu murung, dia pun mencoba untuk menghiburnya. 맨 뒷자리! 거기 신이준! Yang ternyata hal itu berhasil membuat Min-jae tersenyum dengan bahagia. Disinilah Min-jae mulai merasa jika perasaannya semakin kuat terhadap Yijun. Di malam harinya terlihat Haejun yang menghampiri Jiwon dan Dae. Di sini Haejun berakting seolah-olah dirinya menyukai Jiwon. Kemudian Haejun juga menyuruh Dae untuk pergi duluan karena dirinya ingin mengatakan sesuatu kepada Jiwon. Mendengar hal itu, Dae pun pergi dengan sedikit murung. Di saat mereka sudah berdua, Jiwon mempertanyakan mengapa Haejun melakukan hal itu. Di saat dia tahu perasaan Dae kepadanya. Mendengar hal itu, Haejun juga mengatakan jika dirinya melakukan hal yang sama seperti Jiwon, yang dimana dia berbohong tentang kedekatannya dengan Min-jae. Kemudian Haejun juga berkata jika dirinya akan mengungkap sebuah rahasia yang hanya dirinya ketahui. 그럼 친구지. Di keesokan hari setelah jam olahraga, mereka dikejutkan dengan rumor yang beredar, yang dimana foto masa lalu Jiwon tersebar di grup sekolah mereka. Dan hal itu membuat siswa di kelas merasa dibohongi, karena di masa lalu Jiwon tak begitu cantik. Melihat kenyataan itu, Jiwon merasa jika dirinya sudah berakhir, karena rahasia yang dia jaga selama ini terbongkar sudah. Di sini dia pun mulai mengingat jika ini semua adalah perbuatan Haejun. Kemudian Jiwon pun mulai mengingat akan masa lalunya, yang dimana Jiwon selalu mendapat bulian di sekolahnya. Kemudian di saat berada di halte bus, dia bertemu dengan Haejun. Dan disinilah awal pertemanan mereka, yang dimana mereka berdua memiliki sifat yang hampir sama, yaitu ingin menjadi nomor satu. Pertemanan mereka pun berlanjut hingga sekarang, dan Jiwon juga berhasil menjadi nomor satu di kelasnya. Namun Jiwon berpikir jika itu semua sudah berakhir,
di saat Min Jae datang ke dalam kelas mereka. Kemudian terlihat Hee Jun yang mendorong Hee Jun. Di sini Hee Jun menganggap jika semua itu adalah perbuatan Hee Jun, karena di masa lalu Hee Jun pernah melakukan hal yang sama kepada dirinya, yang dimana di waktu dulu mereka berdua merupakan sahabat. Namun semua itu berubah di saat Hee Jun sering menghabiskan waktu bersama teman yang lain, dan hal itulah yang membuat Hee Jun merasa tak dianggap oleh Hee Jun. Namun pada suatu ketika Hee Jun melihat sebuah video di laptop Hee Jun, yang dimana Hee Jun dan temannya bernyanyi untuk didaftarkan di audisi. Namun hal itu tak ada yang mengetahui. Saat di dalam kelas ternyata Hee Jun sudah memutar video itu di layar tancap, dan murid yang lain sempat tertawa melihat video itu. Di sini Hee Jun yang mengetahui hal itu, dia pun langsung menghentikan video tersebut, dan juga dia sangat kesal dengan Hee Jun yang bertingkah seperti itu. Di waktu sekarang Hee Jun berkata kepada Hee Jun jika dirinya masih belum berubah sama sekali. Namun Hee Jun beralasan jika dirinya hanya ingin membantu Hee Jun, karena dia tak tahu apapun. Mendengar hal itu, Hee Jun pun mengatakan jika yang tak tahu apapun adalah Hee Jun sendiri. Singkat cerita, terlihat Hee Jun yang mulai menyadari jika perbuatannya dulu hanya untuk bersenang-senang, karena dirinya bisa mengetahui semua rahasia yang disimpan oleh orang lain. Namun hal itu berubah di saat dia bertemu dengan Min Jae. Hee Jun yang awalnya ingin mempermainkan rahasia Min Jae, dia pun sedikit berubah. Karena seiring berjalannya waktu, dia mulai diakui oleh Min Jae dan Momin. Hal itu yang membuat Hee Jun tersadar jika sekarang teman-temannya mengakuinya. Dan tentunya ketulusan dan kepolosan Min Jae juga berpengaruh. Saat di dalam gudang rahasia, Hee Jun mengatakan kepada Momin jika dia melakukan hal itu karena dirinya ingin semua orang kesal dengan Jiwan. Dan juga karena Momin membencinya. Kemudian Min Jae yang datang ke sana, dia mengatakan mengapa Hee Jun melakukan hal itu kepada Jiwan yang merupakan temannya sendiri. Min Jae yang menganggap Hee Jun teman baiknya, dia juga merasa takut. Karena bisa saja Hee Jun akan melakukan hal yang sama kepada dirinya. Di malam harinya terlihat Hee Jun yang sudah menunggu Min Jae. Di sini Hee Jun mengatakan jika hari ini dia merasa sangat bad mood. Dan juga dia merindukan Min Jae. Mendengar hal itu, Min Jae pun tak bisa berkata apapun. Di saat Hee Jun akan pergi, Min Jae menghentikannya dan mengajak Hee Jun untuk pergi ke tempat karaoke. Karena mungkin hal itu bisa menghilangkan bad mood Hee Jun. Saat di tempat karaoke, Min Jae baru menyadari jika Hee Jun tak suka bernyanyi. Namun Hee Jun mengatakan jika dirinya sebenarnya senang untuk bernyanyi. Di sini dia pun menceritakan masa lalunya kepada Min Jae. Jika di waktu dulu Hee Jun pernah membuatnya kesal. Namun Hee Jun beruntung karena yang diputar bukanlah videonya. Akan tetapi hal itu yang membuat dirinya berjanji untuk tak bernyanyi di depan orang lain. Karena Hee Jun takut ditertawakan saat bernyanyi. Setelah mendengar curhatan dari Hee Jun, Min Jae pun berniat untuk menghibur Hee Jun dengan sebuah lagu. Terlihat perlahan Hee Jun sudah mulai tersenyum. Dan juga terlihat dia yang sedikit bersenang-senang. Setelah itu Hee Jun memberanikan diri untuk bernyanyi di hadapan Min Jae. Dan hal itu membuat Min Jae mengingat kembali di saat dirinya bersama Hee Jun. 우린 이렇게 있을 수 있었어. 해볼래. Setelah selesai bernyanyi, Min Jae berniat untuk memberitahu tentang rahasianya. Namun dirinya mengurungkan niatnya karena Min Jae takut akan dibenci oleh Hee Jun. Akan tetapi tiba-tiba Hee Jun mengatakan perasaannya kepada Min Jae. 나 너 좋아해. Karena hari-hari yang dia lalui bersama Min Jae terasa menyenangkan. Dan hal itu membuat Min Jae kebingungan. Karena dirinya masih belum jujur tentang rahasianya kepada Hee Jun. Di sini dia pun menyuruh Hee Jun untuk memberinya waktu. Di malam harinya, Min Jae menelpon Momin dan memberitahu jika dirinya telah diajak berkencan oleh Hee Jun. Dan hal itu membuat dirinya senang. Namun itu semua tak akan dia dapatkan tanpa bantuan Momin. Oleh karena itu, dia pun berterima kasih kepada Momin. 노래방에서 노래 부른 것까지밖에 얘기 안 했는데? 더 남았어? 응. Di keesokan harinya, terlihat Hee Jun dan temannya yang berjalan ke kelas Min Jae. Di sini, teman Hee Jun yang bernama Kim Sung bertanya tentang keberadaan Jiwan. Namun, Min Jae juga tak melihatnya. Kemudian, dia pun menitipkan hadiahnya kepada Min Jae untuk ditaruh di bangku Jiwan. Di sini, ternyata Hee Jun juga membawakannya makanan. Kemudian, di saat Hee Jun datang, Kim Sung mencoba untuk memanggilnya. Namun, Hee Jun malah pergi dari sana. Karena ternyata, Hee Jun dan Hee Jun masih belum baikan. Di sisi lain terlihat Jiwan yang bertemu dengan temannya. Di sini teman Jiwan menyuruhnya untuk berkenalan dengan seorang pria yang cukup populer. Karena jika Jiwan berhasil memilikinya, dia tak akan diremehkan lagi. Singkat cerita, terlihat Jiwan yang mengajak Min Jae untuk berbicara berdua. Di sini Min Jae memulai dengan mengatakan
jika Jiwan sudah berubah. Namun dia masih bingung mengapa Jiwan melakukan semua itu kepada dirinya sendiri. Dan Momin berharap masih bisa berteman dengan Jiwan seperti sedia kala. Mendengar hal itu, Jiwan pun berterima kasih karena Min-jae masih baik kepadanya. Kemudian Jiwan membicarakan tentang kencan butanya, yang dimana dia merupakan orang terkenal dan juga dia berasal dari sekolah Min-jae yang dulu. Mendengar hal itu, Min-jae pun kebingungan karena dirinya masih belum mendapat izin dari Momin untuk menjawabnya. Oleh karena itu, dia pun beralasan lupa dan akan bertanya kepada temannya terlebih dahulu. Selang beberapa waktu, terlihat Min-jae yang menemui Momin. Di sini dia pun bertanya tentang seseorang yang terkenal di sekolahnya dulu. Namun hal itu membuat Momin marah karena ternyata Momin memiliki kenangan yang buruk dengan pria tersebut. Di sini terlihat Min-jae yang kebingungan karena secara tiba-tiba Momin berubah, seperti tak menganggapnya teman. 미안해. Setelah meninggalkan Min-jae, dia pun sedikit menyesal karena seharusnya dia tak menyakiti Min-jae dengan perkataannya. Namun Momin juga tak bisa berbuat apapun karena di saat mendengar nama itu dirinya langsung mengingat tentang masa lalunya. 내가 유민재였던 그때. Di keesokan harinya terlihat Jiwon yang berkata kepada Min-jae yang dimana kemarin dia habis keluar dengan pria terkenal yang bernama Hyunjin. Di sini Jiwon berkata jika Hyunjin pernah menjadi kekasih Min-jae. Kemudian mengapa Min-jae malah pindah ke sekolah ini? Mendengar hal itu, Min-jae pun mulai tersadar jika kemarin dia membuat Momin marah karena membahas tentang mantan kekasihnya. Namun dirinya masih belum mengerti tentang permasalahan mereka. Di sisi lain terlihat Momin yang berjalan di lorong. Di sini dia mulai mengingat kembali tentang masa lalunya, yang dimana di saat dia masih berpacaran dengan Hyunjin. Pada suatu ketika, Hyunjin meminta Momin untuk datang ke rumahnya, karena saat ini rumahnya lagi sepi. Namun hal itu sempat menyebar di sekolah mereka, dan hal itu membuat semua siswa berpikir jika Momin memaksa Hyunjin untuk melakukannya. Di saat mereka di ruang guru, sahabat Momin juga bersaksi jika itu semua memang kesalahan Momin. Disinilah Momin merasa jika saat ini dia sudah dikhianati oleh sahabatnya sendiri. 민재야. 아휴, 그만. Di malam harinya terlihat Haejun dan Yijun yang pulang bersama. Di sini Yijun pun memberitahukan jika sebenarnya di masa lalu dia sudah memaafkan Haejun. Dan di saat di ruang guru dia membuat laporan jika kejadian itu merupakan kesalahannya. Kemudian dia menyuruh sang guru untuk tak menyalahkan Haejun karena dia merupakan murid yang pintar dan baik. Mendengar hal itu, Haejun pun terkejut. Hingga akhirnya mereka berdua pun kembali berbaikan. Di keesokan harinya, berita tentang Min-jae dan Hyunjin sudah tersebar. Dan kini semua siswa terlihat sedikit menjauh dari Min-jae. Kemudian, Yijun yang sudah mengetahui hal itu, dia pun berniat untuk mengajak Min-jae keluar dari kelasnya. Di saat mereka sudah berdua, keadaan terlihat canggung. Kemudian Yijun menyuruh Min-jae untuk mengatakan masalahnya kapanpun dia siap. Dan juga Yijun berkata sambil tersenyum kepada Min-jae jika saat bertemu lagi dia menyuruh untuk berhenti menjadi teman. Di sisi lain terlihat Jiwon yang bertemu dengan Haejun. Di sini Haejun meminta maaf kepadanya atas apa yang sudah dia lakukan. Namun Jiwon masih tak percaya karena mungkin akan ada motif lain. Namun kali ini Haejun memang sudah menyesal dan tak akan melakukan hal itu lagi kepada siapapun. Haejun sendiri juga menyuruh Jiwon untuk menghentikan hal tersebut karena untuk menjadi orang nomor satu sangatlah sulit bagi mereka. Dan hal itu mengingatkan Jiwon akan pertemuannya dengan Hyunjin, yang dimana Hyunjin mengaku jika Min-jae telah menghancurkan karirnya. Mendengar hal itu, Jiwon akhirnya mengetahui tentang sifat asli Min-jae. Namun di saat akan menunjukkan fotonya, dia pun terhenti karena di sini Jiwon merasa jika Hyunjin memiliki sifat yang buruk. 더 이상 안 힘들었으면 좋겠어. Singkat cerita, terlihat Momin yang mengurung dirinya sendiri selama beberapa hari. Kemudian di saat dia pergi keluar kamar, dia melihat bingkisan makanan dan sebuah surat. 민재야. Ibu Momin mengatakan jika itu semua dari temannya yang bernama Min-jae. Melihat hal itu, Momin pun terharu karena hingga detik ini Min-jae masih mengkhawatirkannya dan juga memberinya semangat. Di sisi lain terlihat Min-jae yang selalu datang ke rumah Momin untuk memberikan semua itu. Dan kali ini akhirnya mereka berdua bisa bertemu kembali. Terlihat Min-jae yang menangis karena tak mengetahui apa yang sudah terjadi dengan sahabatnya. Kemudian dia menyuruh Momin untuk masuk ke sekolah dengan kecantikannya. Dan juga Min-jae ingin membuktikan jika rumor tersebut bukanlah kesalahan Momin, melainkan Momin yang menjadi korban.
Selang beberapa waktu terlihat Jiwon yang menelpon Min-jae, yang dimana dia sedang membutuhkan bantuannya. Di tempat lain, Jiwon sedang ketakutan karena bertemu dengan Hyunjin, di mana Hyunjin ternyata memiliki sifat yang pemarah dan juga suka memanfaatkan orang lain. Akan tetapi, duo Min-jae akhirnya datang tepat waktu. Di sini Hyunjin yang bertemu dengan Momin, dia pun berkata jika dirinya telah menghancurkan karirnya. Namun Momin merasa tak melakukan apapun karena yang bersalah bukanlah dirinya. Kemudian Hyunjin pun meluruskan masalah tersebut karena di sebuah hubungan melakukan hal itu bukankah normal bagi mereka yang sudah memiliki hubungan. Namun mengapa Momin tak mau melakukannya dengannya? Mendengar hal itu, Momin pun menyuruh Hyunjin untuk menghentikan kelakuannya karena kali ini dia sudah merekam pembicaraan tersebut. Kemudian Momin menyuruh Hyunjin untuk tak mengganggu mereka lagi. Di keesokan harinya terlihat Momin dan Min-jae yang bersiap untuk ke sekolah. Di sini Momin berpenampilan seperti dirinya dulu. Di saat mereka berjalan bersama, Min-jae melihat Yi-jun yang berjalan sendirian. Kemudian dia pun menghampirinya. Setelah mereka bertemu, Min-jae sudah membulatkan tekad untuk mengatakan yang sejujurnya, yang dimana dia mengaku telah membohongi teman-temannya termasuk Yi-jun, karena dirinya bukanlah Min-jae yang populer, melainkan Min-jae kutu buku. Dan hal itu mungkin akan membuat Yi-jun kecewa. Mendengar hal itu, Yi-jun pun meminta Min-jae untuk berhenti menjadi temannya. Di sini Min-jae hanya bisa berterima kasih atas semuanya. Di saat dirinya akan pergi, Yi-jun sempat menghentikannya. Kemudian dia menjelaskan jika dirinya berhenti menganggap Min-jae sebagai teman, karena sekarang dia menganggap Min-jae sebagai kekasihnya. Dan terlihat mereka berdua yang merasa bahagia. Saat di dalam kelas, Min-jae juga mengakui kepada teman-temannya tentang kebenaran dirinya. Kemudian Momin juga menghapus akunnya yang memiliki follower cukup banyak dan akan menjalani kehidupan seperti siswa biasa. Selang beberapa waktu terlihat Min-jae dan Yi-jun yang menghabiskan waktu bersama karena sekarang mereka resmi berpacaran. 여기 플레이 다 내 취향이야. 무민. Dan kini Yi-jun, Hae-jun, Min-jae dan Momin menjadi teman sejati. Hingga akhirnya film pun selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Jika di dalam kehidupan pada dasarnya memiliki resiko, namun ada satu resiko besar yang harus kita hindari dengan segala cara, yang dimana itu adalah resiko tak melakukan apapun. Bisa diibaratkan diam seperti asbak rokok, bergerak seperti orang pekok.